Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini yang dibimbing oleh dosen pembimbing kami, Nur Suhana. Ya, ini anggota kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wahindra Pangestu, NIM 2019 103 723 11 273. Dan nama Dan saya Rizky Fauziar Hidayat. Saya NIM dari 2019 103 703 110 69. oke, kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu bahasa. Pertama di sini, apa itu bahasa? Bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangat tinggi nilainya karena dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dengan bahasa pula, manusia dimungkinkan dapat berkembang dan mengabstraksikan berbagai gejala yang muncul di sekitarnya. Bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrary atau mana suka digunakan dalam masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oke, selanjutnya, fungsi bahasa. Yang pertama adalah sebagai alat untuk berpikir, yaitu bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. Sebagai alat untuk kontrol sosial. Kedua, berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat memahami masing-masing mengamati ucapan, perilaku, dan simbol-simbol lain yang menunjukkan arah komunikasi. Yang ketiga, sebagai sarana menunjukkan ekspresi. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul, bangsa, dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Yang keempat, yaitu sebagai untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Bahasa sebagai ekspresi atau pengungkapan diri atas pemahaman dirinya dapat dilakukan dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan tingkatan yang kompleks atau tingkatan kesulitan yang amat tinggi. Kelima, sebagai alat untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan sejarah. Bahasa merupakan salah satu media komunikasi, sehingga bahasa dapat digunakan untuk memberikan ilmu dan juga dapat digunakan untuk menceritakan sejarah masa lampau. Yang terakhir, sebagai sarana untuk membangun kecerdasan dan karakter. Bahasa membangun karakter. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seorang dapat mengembangkan karakternya lebih baik. Dengan kecerdasan bahasanya, seseorang dapat mengidentifikasi kemampuan diri dan potensi diri. Dalam bentuk sederhana, misalnya rasa lapar, rasa cinta. Selanjutnya, Ozi. Oke, saya akan menjelaskan apa saja manfaat bahasa. Pertama, manfaat bahasa sebagai bahasa resmi suatu negara. Beberapa negara memiliki banyak bahasa daerah, salah satunya Indonesia. Hal ini karena suku di Indonesia mempunyai banyak keberagaman, sehingga bahasa resmi dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku. Dua, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, dibutuhkan bahasa, sehingga komunikasi antar individu maupun kelompok bisa tercapai dengan maksimal. Ketiga, pengantar dunia pendidikan. Dengan bahasa maupun bahasa resmi, maka banyak manusia yang mengerti dan paham, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik. Fungsi bahasa kepada kaum akademika. Selain untuk berkomunikasi dan berinteraksi, bahasa juga memiliki peran penting pada dunia pendidikan, yaitu seperti pendidikan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi.
Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu pendidikan tentang bahasa agar kita dapat belajar dan mengetahui bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terutama bagi calon pendidik eh, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memang penting karena ketika seorang pendidik memberikan pengajaran kepada anak didiknya, ia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila seorang pendidik menggunakan bahasa yang kurang baik, maka akan dicontoh oleh anak didiknya. Peranan bahasa Indonesia dalam ragam tulis akademik adalah alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status bahasa tidak dapat ditinggalkan. Dalam berbagai tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan tertentu serta isi fakta dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk karangan ilmiah identik dengan jenis karangan ilmiah yaitu makalah, laporan praktik kerja, kertas kerja, skripsi, tesis dan disertasi. Oke, kita sampai ke akhir video. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan karena itu sangat membantu kami berdua. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.